Sini boleh, Boleh. sini. Sini. Ya boleh Kak. Biasanya sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairin. Amma ba'd. Sanal mu'allifat al-kitab Kifayatul Atqiya nafa'ana Allah bi ulumih. Allahumma anfa' ulumana wa yassir umrana waghfir khati'atina bi wasilatina ilaih. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Lakum dinukum waliyadin. Memang surat Al-Kafirun itu surat pabelitnya. Kalau salah dari awal itu ngaco, nggak ketemu, muter lagi, air muter-muter. Lakum dinukum wala antum. Iya, maka hati-hati. Pertama jangan wala anaa, pertama wala antum dulu. Ya, itu patokannya wala antum. Ayo bolak-balik ganti surat ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi wae ganti manya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya, qul. Ada lam mati, bibirnya dibuka. Qul. Ya, qul. Udah dibentak tapi diiringi dengan mulut. Qul. Ada ko, qi, ku, qofnya. Bedakan dengan kaf. Kalau kaf di luar, qaf di dalam. Kalau ka, ki, ku. Kalau qaf, ko, qi, ada qi, ku. Ya, jadi qul, menyongkan. Ya di situ ada bendera tipis. Ya, bendera tipis itu namanya majaid. Majaid itu bacanya bisa 2, bisa 4, bisa 5. Ya. Harus sama semua. Kalau dari depan 2 harkat, kesannya 2 harkat. Kalau dari sana 4, sananya 4. Kalau 5, 5. Ya. Memang untuk mendatangkan kehusuan salah satunya kalau panjang dibaca panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, gitu. Dibaca daripada qul ya ayyuhal kafirun. La, insyaallah tereh memang. Ya, qul ya dibaca 4, ke sana dibaca 4. Ayyu ada tasdidnya, tidak ditahan lama karena ya bukan huruf dengung. Jangan dibaca qul ya ayyu. Nah, enggak boleh cukup satu huruf. Ayyuha ya. Karena ya bukan huruf dengung. Huruf dengung itu cuma nun dan mim. Nun bertasdid, nun bertasdid. Selain itu tidak boleh ditekan lama-lama. Qul ya ayyuhal kafirun ya. Firun itu mad ari disukun. Nah, kita dibaca 4 samakan. Kafirun. Ya, mad ari sukun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Nunnya dibuka. La a'budu juga sama. Ada bendera tipis. Ya, ada bendera tipis itu juga sama, majaid. Dibaca 4 semua. La a'budu. Hamzah dengan ain bedakan. Hamzah di luar, ain agak dalam. Jangan ain kabeh. La a'budu temenang. Hamzah 1, ain 1. Kalau hamzah a, ain ditelan. Ditelan. Gitu ya. Jadi dalam lafaz dan ain ditelan. Gitu. Jangan gitu ya. La a'budu. Di situ pendek, tidak ada yang panjang. La a'budu. Ulah. Ya, pendek di situ, enggak ada yang panjang. La a'budu maknanya saya tidak menyembah ma ta'budun yang kalian sembah gitu ya. La a'budu ma ta'budun wala. Nah di sini mulai kacau tuh di sini. Mulai pertama wala dibaca wala anak dulu baru pabolit ya dulu nak. Wala antum patokannya wala di situ ada bendera tipis juga, baca 4. Antum nun mati bertemu bermuta namanya ifa halki ya, ifa huruf bukan ifa halki ya. Jadi ngedengung samar. Ya, tidak jangan. Itu karena tak hurufnya di depan. Jadi dengungnya di depan saja. Wala antum abiduna ma panjang lagi a'bud. Di situ ada dal mati ya, mantul ya, namanya apalagi qalqalah ya. Huruf qalqalah ada ya, huruf yang mati mantul ada 5. Baju hafal banget ya. Baju di toko coba, tapi kalau di pasar mah nyambung itu. Hurufna di toko ba, jim, dal, to, kof. Hurufna mantul apa udah mati? Ya di tengah atau di akhir. Bud wala kakarak wala nya. Wala sama panjang anak di sini nggak boleh dipanjangkan. Semua huruf ana itu pendek. Ya, kenapa? Likas rotil istimal kata ulama, karena sering diucapkan kata anak itu. Jadi dalam bahasa Arab anak nggak dipanjangkan kecuali waqaf di lafadz itu, berhenti di situ. Jadi wala anak boleh dipanjang 2
harkat. Tapi kalau disambung dia pendek, selalu pendek. Wala ana langsung ya. Maka di atasnya ada gambar lope kah? Adanya. Coba lihat Qurannya. Ya ditalar KB hebat. Hafid KB sih ya. Alhamdulillah. Tasin Quran, tinggal ke Quran gitu hebat itu. Wala ana abidum dumma ya. Domatain bertemu dengan mim namanya idgham ma'al gunah. Ditahan dua harkat, ditahan dua ketukan. Dumma abatum. Jadi dal bertemu ta, bagus dibaca ta, bagus. Jadi jangan dibaca abadetum. Sebab ta dengan dal teh berdekatan letakna. Jadi susah. Nggak usah jadikan ta jadi satu. Abatum. Diidghamkeun. Ya. Wala ana abidum ma abattum. Jadi suara ta. Ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Geus tong balik deui. Lakum geus. Muter deui ka ditu. Ayo beresna tuh. Lakum dinukum waliyadin. Nah dina wali panjangkan. Ya, Imam Hafaz memanjangkan, kecuali imam yang lain. Ya, imam yang lain memang enggak dipanjangkan, dibarisin ianya. Lakum dinukum walidin, gitu ya. Disukunkan imam yang lain. Kalau yang kita biasa dibaca dihidupkan ianya. Lakum dinukum waliyadin. Imam yang lain ada yang baca lakum dinukum walidin. Li-nya dimatikan. Ya. Kalau ada yang baca gitu biarin, dibolehkan. Ada yang bolehkan. Selain Imam Hafaz, ya, yang kita biasa itu biasa Imam Hafaz, ya, yang mudah. Jadi lakum dinukum waliyadin ini bukan untuk sesama orang Islamnya. Enggak usah lakum dinukum waliyadin. Ulah. Dia mah antara orang kafir jeung orang Islam. Ya, paling kita mah amaluna lakum amalukum gitu. Ulah lakum dinukum waliyadin. Ulahnya sesama orang Islam gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sok diminum dulu, Pak. Amat ini. Ini herang ceritanya. Ini bening. Kapan keruhnya gitu ya. Tapi entong penelitian juga kita. Air bening mah bagus kena perut daripada susu. Nyampe perut jelek. Susu sampai perut atau jelek, Pak? Ngerti kan? Ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Wa min dzalikal karamatu fid dunya wal akhirah. Wa min dzalika dan daripada ketakwaan al karamatu adapun karomat kemuliaan fid dunya di dunia wal akhirati dan di akhirat. Orang berbuat kebaikan maknanya bertakwa, maka hak dia mendapatkan kemuliaan. Dimuliakan, Pak, di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi kemuliaannya seseorang di dunia dan di akhirat memang karena amal baiknya dia. Karena amalan baiknya dia. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum sesungguhnya paling mulia di antara kalian. Indallahi di sisi Allah atqakum itu yang paling takwa di antara kalian. Ya, ini ayat umum ya, ayat siapa saja berbuat ketakwaan hak mendapatkan kemuliaan dari Allah, disebut karomat. Ya, karomat ini biasa didapatkan ya, daripada para wali. Wali itu siapa? Kekasih Allah. Kalau dari para nabi namanya mukjizat. Ya, dari para wali namanya karomat. Mukmin yang soleh namanya maunat. Jadi karomat, orang yang bertakwa pasti mendapatkan karomat, kemuliaan karomat itu, kemuliaan dari Allah.
Faja'alal karamata indahu bitaqwa. Maka Allah menjadikan kemuliaan di sisinya yaitu melalui ketakwaan. Jadi seseorang bisa mulia di sisi Allah karena ketakwaannya, Pak. Kebaikannya itu dah, ya. La bil ansabi, bukan karena turunan. Wala bil amwali, dan bukan karena harta. Kalaulah karena turunan, mulianya seseorang tentu dari garis turunan Sayyidina Adnan, ya, terus kepada Nabi, ada paman Nabi, gitu kan? Ada paman Nabi, tuh. Yaitu, ya, tentu dia akan mulia. Ternyata ada salah satu berapa paman Nabi memang tidak dimuliakan, gitu. Kalau garis kemuliaan itu memang dari turunan mutlak, ya, dari Allah, misalkan kemuliaan dari, tentunya keluarga Nabi atau paman-paman Nabi itu, ya. Ini ada paman Nabi yang tidak dimuliakan, ya. Abu Jahal dulu mungkin DKM Masjidil Haram, ya. Jadi susah. Nah, sebelum itu kan Sayyid Abdul Muthalib, kakeknya Nabi, ya, kakeknya Nabi Abdul Muthalib. Terus lahirlah Abdullah, yaitu bapak dari Nabi. Ya. Labil ansab, bukan. Kalaulah karena turunan mulianya, tentu Bilal mulia, ya. Bilal sahabat Nabi, ya. Tumpah sampai Rabah doang, guys. Bilal bin Rabah, gitu. Itu, ya. Tentu. Ternyata banyak ulama-ulama juga, ya, yang memang dulunya tawanan sahabat. Tawanan sahabat. Coba baca, namun salah satunya dina biografi Ibnu Katsir ataupun Syekh Hasan Basri, yang memang ulama tabi'in yang terkenal kewalianana. Mereka itu siapa? Banyak memang. Di antara ulama-ulama tabi'in itu, ya, dulunya bapaknya tawanan sahabat. Karena sama sahabat orang mulia, jadilah mulia keturunan anak. Ya, gitu. Tentu atau pada ditawan sama sahabat mah enggak ditawan kayak orang lain. Mereka memperlihatkan sahabat itu kepada tawanan-tawanan yang terbaik. Yang terbaik. Memperlihatkan yang terbaik, akhirnya tertarik dengan Islam itu. Akhirnya diajarkan, dibebaskan. Sudah bisa dibebaskan mereka. Tuh, lahirlah orang-orang soleh. Ya, lahirlah orang-orang soleh. Ya. Tentu kalau memang karena turunan mulianya seorang di sisi Allah, ya, Kanan itu nggak akan termasuk, bukan Nabi Nuh. Ternyata begitu. Innahu laisa min ahlik. Pan Nabi Nuh memanggil semua, ayo semua masuk ke perahu saya, sebentar lagi akan turun hujan, akan muncul dari bumi, dari langit akan turun, gitu kan? Tuh. Apa kata Kanan? Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Ya, Bapak, saya nggak akan ikut. Saya akan naik ke gunung yang paling tinggi. Gunung itu nggak akan terkena air. La asimal yaum, cek Nabi Nuh. Anak, hari ini sudah tidak ada kayak gitu, udah. Ini Allah menampakkan akan memunculkan angin, menurunkan hujan dari langit, dari bumi akan dimunculkan, dari langit diturunkan. Segera naik, tidak. Maka Nabi Nuh, ya Rob, gimana dengan anakku? Maka kata Allah, innahu laisa min ahlik. Ya, cek Allah. Nuh, itu tidak termasuk golongan keluarga kamu, anak kamu. Tuhnya. Padahal putranya kita. Ya, tuh berarti memang masya Allah. Siapa yang bersusah payah, ya, menjadikan dirinya berupaya untuk jadi baik, hak mendapatkan kemuliaan. Itu ya, kemuliaan, masya Allah. Wala bil anwal, bukanlah karena mulianya seseorang karena banyak hartanya. Kalaulah mulianya seseorang karena harta, ya tentu, ya, sering kita dengar, ya, Qarun ini paling dimuliakan. Qarun itu masih saudara Nabi Musa. Inna Qaruna, ya, sesungguhnya si Qarun itu kaum Nabi Musa. Memang pabago, sifat bago ini sama seperti sifat Fir'aun. Itu selalu membangkang, gitunya. Gitu. Ya. Sebelum si Qarun ini
tenggelamkan kepada bumi. Semua masyarakat ya melirik kepada Qarun. Aduh, ingin sekali seperti Qarun. Innahu ladu hazin azim. Ya, si Qarun itu punya bagian yang luar biasa, gitu ya. Kata orang-orang, ya, masyarakat. Tapi setelah kekufuran menampakkannya si Qarun ini, ya, menampakkan semakin harta semakin kufur, ya, akhirnya tenggelamkan. Apa kata masyarakat? Untung kita enggak ikut-ikutan, ya, gitu. Itu masyarakat mau begitu, Pak. Ya, masyarakat mau begitu. Jadi jangan terlalu dengerin orang lain, gitu. Kalau kita mau berbuat baik, jangan dengar orang yang kerjakan aja. Ya, kerjakan. Itu sudah pasti. Begitu katanya di dalam kitab Hamdun diterangkan, begitu seseorang berbuat baik, maka akan muncul hasud pembicaraan. Begitu. Itu sudah sunatullah. Ya, sudah pasangannya. Kalau seseorang nanam padi, itu rumput itu pasti tumbuh, pasti, walaupun tidak diundang. Tidak menanam benih, rumput pasti tumbuh, gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita nanam rumput, padi memang harus ditanam sengaja, gitu. Nggak bisa, ya, kayak gitu ya. Pasti ada hasud dengan lisan kata ulama. Jadi begitu kita mau berbuat baiknya, jangan tengok kanan, tengok kiri, tengok, tapi tetap harus nengok, gitu. jangan sampai nggak nengok, maksudnya nengok itu perhatikan. Katanya, kalau kita berkendaraan bawa spion mobil, kali-kali nengok spion kan, jangan lurus terus, atau nengok spion terus. Kita selalu mendengar orang, nggak akan maju, rusak. Kita ini lagi berkendaraan di mobil, ya, spion itu sengaja kali-kali kita lihat kanan kiri, lihat, waspada. Tapi jangan perhatikan spion terus, bahaya. Kalau jalan tol mah, bahaya. Ya, tuh. Kali-kali gitu. Kali-kali gitu. Ya, kalau perlu dilihatnya. Kalau enggak ya enggak usah. Ke depan aja kita berjalan. Layar yang gede, kaca gede, mobil kita pandang terus. Ya. Tapi kali-kali nengok kanan, nengok kiri, kayak gitu. Tuh. Walabil amwal, demikian si Haman ini, ya, Haman ini Perdana Menteri Fir'aun ya, atau sekretarisnya Fir'aun, ya Haman beli sorhal, ya, cek Fir'aun, Haman coba bangunlah istana paling tinggi, saya ingin tahu bagaimana sih Tuhannya Nabi Musa, gitu. Dasarnya ada hasar ya teman guys. Jadi menyebut detail keburukan seseorang yang dikutuk itu ibadah, Pak. Fir'aun dibilang kehed, itu ibadah. Nya jurig fisik kehed Fir'aun. Dan memang sifatnya lanatullah alaih masalahnya. Ya, itu memang dapat ibadah. Dasar si kehed Fir'aun. Ulah disanjung asep Fir'aun. Ulah nengko menang. Tidak boleh. Demikian menyanjung orang yang dipuji oleh Allah itu juga dapat ibadah, dapat nilai. Sayyidina alaihi salam radhiyallahu an, itu kan titel-titelnya. Itu. Si Haman ini dari Fir'aun ditenggelamkan, ya, sama-sama ditenggelamkan. Kapan? Tuh, dina Alkitab Ajami'us Shaghir terangkan. Ya. Jadi akhiru arbi'a yaumil arbi'a yaumun nahisun atau yaumun nahsin. Ya. Dina Ajami'us Shaghir. Hadis keberapa tahu nomoran masalah. Jadi akhir daripada bulan Rebo, akhir daripada hari Rebo di bulan Nah di situ disebutkan bulannya sebenarnya. Pokoknya akhir ya di satu bulan di akhir itu bulan Rebo, itulah yaumun nahsun. Hari yang naas. Hari apa di situ? Banyak tafsiran naas ternyata. Sangat jelek, sangat buruk. Karena di situ, ujung-ujungnya kenapa? Karena si Fir'aun dan si Haman ditenggelamkan hari itu. Nah, gitu. Bahkan kaum Ad, ya, samaniyata ayyamin wa sab'an layali wa samaniyata ayyamin. Kaum Ad di hari itu dia nantang. Karena tahun gede-gede.
Udah gede Pak. Saking gedenya kuat tenagana, mereka bergandengan nantang Tuhan. Ayo siapa yang bisa nerbangin saya? Oh gitu kan. Maka turunkan angin sorin. Angin beliung misalnya. Mencuk orang mah angin naon? Tornado. Ngalayang keluar tuh. 7 malam 8 hari di atas. Ujung-ujung. Hari apa? Ternyata memang hari Rebo terakhir. Nah, kalau di urang biasa disebut naon? Rebo Kasan. Rebo Kasan itu terakhir. Ya. Rebo Kasan Wakasan itu terakhirnya. Nah, terakhir. Ternyata memang benar. Maka ada ulama berupaya jangan sampai di hari ini ya umat-umat iya. Maka ada nulis di dalam Bahjatul Jawajir Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan bahwa memang di hari itu turun 20 sekian ribu penyakit. Ya, kalau dalam tafsir-tafsirnya itu kan, ya, buka aja Yaumin Nahsin itu apa? Buka dalam tafsir-tafsirnya. Ya, dari mulai Tobari Al-Khazin, ya, Qurtubi, enggak, di situ memang Yaumin Nahsin itu orang-orang yang dikutuk memang ditenggelamkan. Dihina. Mustamirun memang itu sampai berapa hari itu? 1 hari itu full. Tanya. Nah, maka ulama air berupaya sebenarnya, ya. Ya kita berupaya, ya. Memang balai mata tetap turun, ya, tetap ketentuan Allah itu harus turun. Ya, kita berupaya. Ada yang kena namun mudah untuk mengatasinya. Ada yang tidak kena gitu. Ya, gitu. Tergantung berupaya. Nah, Masya Allah. Jadi bukan karena harta mulianya. Ternyata sampai sekarang nggak ada yang namanya korun atau lahir walaupun di kalangan mereka gitu. Bukan orang Islam. Siapa? Fir'aun. Atau saya Acep Korun. Acep Korun. Kamu Abdul anak Nabi Nuh teh Kanan. Abdul Kanan. Sampai sekarang. Benar berartinya tuh. Saking hinanya. Wala dan bukan bisain akhar, bukan sesuatu yang lain, tidak. Ya, semua benda-benda dunia atau yang kita pikirkan dunia itu sesuatu yang berharga, ya, selain agama itu tidak akan menjadikan mulianya seseorang. Mual, Pak. Mual. Jadi mulianya seseorang ternyata itu adalah karena ketakwaannya dia. Wa kam wa'adallahu wa rasulah ala taqwa. Berapa banyak janji-janji Allah dan janji Rasulnya bahwa di atas ketakwaan. Di atas ketakwaan. Namun memang takwa ini banyak ujiannya. Berbuat baik ini banyak ujiannya. Maka memang Allah ujian ini supaya untuk mengetahui aslinya seseorang, maka ditaruh ujian. Apa ujiannya? Yang pertama jin korin. Ya, kalau dalam bahasa yang lain umusibyan kalau untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang punya anak, bapak-bapak yang masih punya anak yang kecil, bacakanlah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Pertama, ini anak akan dijauhkan daripada goda setan yaitu zina. Seumur hidup tidak akan zina. Berupaya. Yang kedua, tidak akan diganggu umusibyan. Apa sih setan umusibyan? Umusibyan itu salah satunya jin korin yang ada di manusia. Dia tidak akan tergoda dengan setan yang ada dalam dirinya. Buat apa setan di dalam diri kita? Untuk mengetahui siapa kita asli kita. Ya. Bahkan cek Nabi kan gitu. Semua manusia ini Allah ciptakan satu jin yaitu korin untuk didiri dalam manusia. Bahkan sahabat nanya, qalu hatta anta ya Rasulullah, bahkan engkau juga? Nya, sama. Naam kata Nabi. Saya juga ada jin korin. Namun Allah menolong saya, ya, jin korin Nabi itu masuk Islam. Jadi tidak untuk menggoda daripada keburukan, dia mengajaknya kebaikan terus. Gitu. Ya. Jadi jin korin Nabi masuk Islam. Gitu. Ya.
Sengaja Allah ciptakan itu untuk menunjukkan siapa aslinya kita. Orang muliakah di sisi Allah atau orang hina? Kalau kita mulia, lawan itu jin korin. Bukan dibunuh, lawan. Ya. Tapi kalau kita hina, kita selalu ngikutin jin korin kita. Ya, selalu mengarah kepada keburukan, semakin jauh. Kayak gitu. Ya. Karena memang ibadah itu yang tidak sesuai dengan nafsu. Dari mana tuh? Ujung-ujungnya sama. Bergabung dengan sama hawa nafsu. Ibadah diiringi dengan hawa nafsu, mal ayanillah mual salat duha diiringi nafsu. Waduh. Karena supaya sama mertua baru jenguk kan, mertua baru datang, Masya Allah menantu saya jam segini salat duha, pengen gituin gitu. Gitu ya. Padahal cuma gitu-gitu doang, ya hilang nilainya. Gitu ya. Jadi berapa banyak janji Allah dan janji Rasul itu ya semuanya ada dalam ketakwaan. Min khairatin daripada kebaikan-kebaikan, wasa'adatin dan kebahagiaan. Kalaulah seseorang itu sudah berbuat baik, ya kebaikan-kebaikannya banyak, tentu dia akan bahagia. Bahagia dengan apa? Bahagia itu dengan kebaikannya sendiri. Mananya apabila kita berbuat baik, kita mendapatkan kebahagiaan. Keburukan itu bikin tidak bahagia kita. Diulang lagi. Jadi diulang katanya, kalau keburukan itu tidak akan menjadikan kebahagiaan. Apabila kita berbuat hati nyaman, tenang, ya, berarti perbuatan itu tidak salah, berarti benar. Apabila kita berbuat sesuatu hati tidak tenang, berarti perbuatan itu mengandung kesalahan, Ya, ucing itu jauh-jauh Pak Ucing. Saya punya kucing, karena si Pedin, ya. Pedin, geus bingung ngaran ucing saha tuh geus Pedin. Pedin, ya. Eta si Pedin ucing itu lamun dibere mah ada mah enggak lari gitu. Memang sengaja kita kasih, dia tahu ini ini benar. Maka dia tidak takut pada tuan rumah. Tapi coba dia ngambil kepala ikan dari dapur sendiri, loncat jalan jendela, kabur. Tahu dia juga perbuatan salah itu bikin tidak tenang. Perbuatan kebaikan baik itu adalah bikin bahagia dan tenang. Wa darajatin dan darajat, ya. Wa hasanatin dan kebaikan. Ya tulu zikruha, panjang ceritanya. Tidaknya sangat panjang cerita ketakwaan. Bahwa ketakwaan itu akan menjadikan derajat seseorang jadi tinggi, ya. Urus bahwa derajat di sisi Allah, Masya Allah, derajatnya antara langit, satu derajat antara langit dan bumi. Ketinggian seseorang, ya, melebihi 7 lapis langit karena mulianya. Mulianya itu kenapa? Karena kebaikan. Jadi kalau manusia sudah berbuat baik, ya, maknanya bertakwa, maka semua makhluk memuji dia Pak, dipuji, memuji dia. Di langit kenal, semua malaikat kenal kepada dia, walaupun dia nggak pernah berjumpa malaikat, ya kenal banyak, ya. Tapi sebaliknya, kalau kita banyak keburukan, ketakwaan semakin jauh kepada Allah, kepada Rasulullah kita tidak dijalankan, ulama-ulama kita hindari. Jauh maknanya, jauh daripada ketakwaan kebaikan, ya. Jangan itu kubur saja, alam dunia bumi saja ntar nggak kenal sama dia. Padahal dia tiap hari nginjak bumi nih. Begitu masuk alam kubur, bumi pun tidak kenal. Kamu orang mana? Ya, ada di sini. Lihatin aja perlakuan saya kepada kamu. Ya, itu ada dobtotul ardi. Dina siksa kubur. Dina kitab Al-Mughafilin ada dobtotul ardi Pak, hempitan bumi. Sebelum menghempit bumi ngomong dulu, gitu. Kamu ini orang asing, kamu itu siapa, saya nggak kenal pada kamu. Wah gitu.
Padahal kita hari-hari nginjak bumi saja tidak kenal, gitu. Tapi kalau kita belajar ketakwaan, orang baik, ya, jangan-jangan itu bumi kenal dan semua makhluk pun mengenali dia. Berupaya bahkan, berupaya. Ya, contoh dalam kubur, ya, bahwa Quran itu akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Ada seseorang suka baca surat Tabarok. Ada seorang ya, sebelum tidur dia baca surat Tabarok. Ya. Ada seorang sebelum tidur baca surat Alif Lam Mim Sajdah. Begitu di alam kubur dalam kesendirian, maka tiba-tiba ada satu makhluk yang melindungi dia. Ya. Ternyata makhluk itu kenal sama orang ini. Hai Fulan, kamu kenal saya? Kata ahli kubur, saya tidak kenal. Saya kenal kamu. Karena kebaikannya itu. Ya, kebaikannya itu. Jadi kebaikan itu bikin, ya, kita nyaman di mana-mana. Di kubur saja kenal aja nyaman. Sehingga makhluk itu mengelilingi. Malaikat Munkar Nakir pun bersegan, silahkan nanya tugas. Tapi saya akan melindungi orang ini. Siapa kamu? Saya surat Tabarok. Yang 30 ayat. Ya, misalnya tuh surat Ar-Rahman, ya, surat Waqiah, ya, itu kan Nabi, aku ingin surat-surat ini ada di hati-hati umatku. Walaupun kita tidak 30 juz, Pak, surat-surat ini minimal hafal atau didawamkannya, guys. Maka ya ulama mengemas supaya mudah diamalkan, ada Madu Syarif. Ya, itu di mana-mana surat Tabar, surat-surat pilihan. Ya, surat-surat pilihan dari mulai Yasin, Masya Allah. Sebenarnya itu berupaya kita, hanya upaya doang. Upaya ini penting. Berupaya supaya kita berupaya, ya, biar dimuliakan oleh berupaya. Harus ada upaya. Oh, cina kalau memang hina mah hina aja dari dulu juga. Ya, Allah tuh mampu menghinakan semua dan Allah juga mampu memuliakan semua. Gitu. Namun Allah akan tuntut upaya kita itu apa? Ngapain aja di dunia? Ngapain? Gitu paling oke. Fasilitas disiapkan semua, rezeki sudah dijamin, apapun ada, udara gratis, naon gratis. Terus ngapain aja kamu di sini? Jika udah gitu rek naon doang sih di dia rek naon. Ayo, nya. Dah gitu. Wayahna kudu ada upaya. Harus ada upaya. Ternyata masuk surga itu harus ada upaya. Ya, harus ada, sehingga ada orang meninggal dunia, ya. Meninggalkan udah isa Pak encanya. Jadi ada seorang wanita datang kepada Nabi, "Ya Rasul, ibu saya punya nazar puasa. Namun sudah meninggal duluan. Bagaimana? Apakah saya bisa menggantikan puasa ibu?" "Oh, puasa menang, silakan." Tah ini anak berupaya, padahal dia mah sudah meninggal. Orang meninggal itu tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Namun orang yang hidup berupaya, ada yang pakai fidyah, ada yang pakai apalagi mengkodok sholatnya. Itu maknanya berupaya. Jangan sampai orang tua meninggal, ya, orang tua warisannya diambil, hutang sholatnya hente. Paleta warisan kene. Tuh. Maka ada berupaya. Maka salah satu Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya, ada seseorang meninggalkan puasa satu bulan, maka bolehlah 30 orang berkumpul meniatkan untuk satu orang tersebut. Jadi 1 bulan 30 orang itu membolehkan beliau. Mananya apa? Upaya. Jangan sampai sudah meninggal dunia pun punya utang gitu. Ibadah kepada itu berupaya doang. Ya. Yang kita ditanya, upaya mana naon bapak mana meninggalkan hutang sholat. Naon upaya nak? Duitna dicokotan ku sia. Ai sholatna henteu, puasana henteu. Pan bapak sia kene eta, ieu bahasa Jermannya. Pan eta bapak kene warisan kene. Ya, ada yang dikodok anak-anaknya mengkodok sholat bapaknya. Hanya upaya. Jadinya, jadi upaya ini penting. Adapun diterima dan itu bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah, guys, kita mau upaya gitu ya. Tuh baik, diterima dan tidaknya bukan urusan saya. Kerja saya tugasnya. Ya.
Mudah-mudahan Allah berikan kepahamannya. Selalulah berbuat baik di mana saja, karena kebaikan akan menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mulia orang bahagia itu yaitu mulia dengan kebaikan-kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.